Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba bincang-bincang tentang mengubah masa lalu. Kalau selama ini para pembicara, para inspirator, para motivator selalu bicara bagaimana mengubah masa depan, maka kali ini kita akan coba bincang-bincang tentang mengubah masa lalu. Ada quote saya pertama, masa lalu memang tidak bisa diubah, akan tetapi kesannya bisa diubah dengan cara menjadikannya sebagai cambuk atau motivasi mengubah masa depan. Dan karena itu masa lalu jangan ditangisi, masa lalu tidak perlu disesali, dan masa lalu juga tidak perlu juga dijadikan sebagai euforia untuk selalu mengenang keindahan masa lalu sehingga lupa masa depan. Masa lalu itu ibarat karet, semakin jauh karet itu ditarik ke belakang atau semakin jauh masa lalu itu kita evaluasi, akan semakin bermanfaat untuk kehidupan ke depan. Nah, kita bicara di sini tentang mengubah masa lalu, ada kaitannya juga dengan kita mensyukuri apa yang sudah kita dapat dari Yang Maha Kuasa. Kita mensyukuri apa-apa yang sudah diberikan, apa-apa jalan hidup yang sudah kita lalui. Karena dengan banyak bersyukur, niscaya Tuhan akan beri lebih kepada kita. Karena itu lebih baik kita mengambil hikmah dari apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau itu kurang baik, maka kita jadikan untuk motivasi mengubah masa depan. Dan jika itu baik, maka kita jadikan juga sebagai inspirasi untuk kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena sesuatu yang pahit itu apabila berubah menjadi manis, dia berubah sedikit saja maka terasanya akan lebih manis. Begitu juga dengan manis. Kalau manis itu berubah menjadi pahit, maka dia berubah sedikit saja maka akan terasa pahit. Karena itu makanya dalam ajaran agama dikatakan bahwa kita harus terus-menerus lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Apa saja yang dapat dilakukan untuk mengubah masa lalu atau mengubah kesan masa lalu? Yang pertama adalah membahagiakan orang-orang yang telah membesarkan kita. Yang pertama adalah kedua orang tua kita, lalu yang kedua adalah guru atau pendidik atau siapapun yang telah memberikan pengaruh baik kepada kehidupan kita selama ini. Lalu yang ketiga, kita mensyukuri segala bentuk yang menyenangkan di masa lalu, segala bentuk yang membahagiakan kita di masa lalu, kita lebih banyak bersyukur. Lalu yang keempat, kita mensyukuri segala sesuatu yang mungkin kita rasakan tidak menyenangkan atau pahit di masa lalu, untuk kita jadikan cambuk mengubah masa depan. Atau sesuatu kekecewaan yang terjadi di masa lalu, untuk kita tidak mengecewakan orang lain. Karena kita tahu betapa sakitnya rasa kecewa menjadikan kita tidak pernah mengecewakan orang lain. Lalu hal berikutnya yang dapat kita lakukan untuk merubah masa lalu adalah apabila selama ini kita banyak menerima dari seseorang atau dari siapapun, maka kesempatan sekarang itu untuk kita membalas kebaikan orang lain tersebut sehingga kita menjadi orang yang memberi. Kalau selama ini kita menerima, maka kita menjadi orang yang memberi. Lalu hal berikutnya, jika selama ini kita sudah bisa memberi, maka kita usahakan untuk bisa memberi lebih banyak lagi sehingga kita menjadi teladan buat orang lain. Lalu hal berikutnya yang dapat kita lakukan juga, kita mengevaluasi segala kesalahan atau kekurangan di masa lalu dengan kita berbuat lebih banyak lagi di masa depan sehingga nantinya menjadi seimbang. Segala kekurangan, segala kelemahan di masa lalu kita jadikan bahan introspeksi untuk memperbaikinya di masa depan. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam.